menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi kita kuliah karena persoalan kepentingan. Kepentingan yang menghegemoni seluruh gerak-gerik kita. Sehingga terjadi semacam proses reduksionisme tubuh. Tubuh yang maunya ini berkembang secara bebas. Menjadi dikloning oleh keinginan yang sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman di SKPD, OPD ya coba-coba mendalami dulu sosiolog birokrasi. Ya tahu? Yang independen ya bisa saja nanti dia coba mempertajam karakternya dengan label atau dengan keinginan masuk sebagai sosiolog aktivis. Bagi teman-teman yang dosen, ya sosiolog akademisi. Ya. Tetapi saya berharap apapun jalur yang kita pilih, ada yang namanya nanti basis moral yang akan mengikat keseluruhan profesi itu. Sehingga profesi itu bergerak atas nama pembentukan kesejahteraan manusia, atas nama peradaban yang lebih baik. Ya, nah itu pengantar untuk perkenalan. Jadi kau sudah tahu misalnya toh, Arlin Adam orang Sidrap, Sidrap, beraliran aliran ilmu pengetahuan saya itu adalah sosiologi kritis. Nah itu. Nah sekarang saya mau dengar dari teman-teman, ini backgroundnya di mana, background pendidikan toh, saat ini sedang bekerja di mana. Sehingga dari pengenalan itu saya akan lakukan beberapa proses-proses kontekstualisasi terhadap tema-tema yang kita diskusikan ke depan. Ya. Oke, mulai dulu dari mana ini? Ya, dulu. Yang menghubungi saya itu Ketua Tingkat dulu. Ketua Tingkat mau dulu. Siapa? Nis. Dipanggil Nis saja, Di. Ya, kita panggil singkat-singkat saja. Jadi kalau saya Prof, jangan panggil saya Prof A karena nanti marah Prof Andi Agusta. Karena A juga dia. Ya, kamu boleh panggil saya apa saja, yang penting menyenangkan. Ya, ya silakan Nis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Prof. Perkenalkan, nama saya Nismawati. Ya, S1 itu pendidikan sosiologi di Universitas Negeri Makassar, S2 pendidikan sosiologi di Universitas Negeri Makassar, dan sekarang sebagai dosen di Universitas Negeri Manado, dosen pendidikan sosiologi. Dan melanjutkan berproses di sosiologi S3 Universitas Negeri Makassar. Asal daerah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Jadi bagi Nis ini Universitas Negeri Makassar sebagai sebuah ideologi tidak tergantikan. Meskipun dia mengajar di Manado, Di. Iya, Prof. Di Manado ya? Di Universitas Negeri Manado. Ya, jadi tetapi rahimnya tetap satu, ya, rahimnya sosiologi di Universitas Negeri Makassar hingga hari ini. Nah, ini untuk mengalami proses reinkarnasi ini tidak sulit. Ya, untuk melahirkan kembali di rahim S3 begini sini tidak sulit karena dia sudah lihat jalannya. Jalan lahir sudah kelihatan. Insya Allah tidak dilahirkan secara prematur ya. Nah nanti mudah-mudahan nanti Anda dibantu oleh dukun atau bidan bersalin yang profesional. Sehingga proses alamiah yang sudah tidak ada
ini halangan secara hipotetikal itu bisa terrealisasi di dunia nyata ya. Mudah-mudahan. Thank you, Nis. Siapa Iya, lagi? Prof. Makasih. Saya sebut saja saya sebut dari atas saya mau sebut secara acak. Siapa ini yang ini ujung pukul ujung dulu berdasarkan di layarku. Rizwandi Marzuki, ya. Silakan, Riz. Tapi izin Prof. Izin Prof. Ya. Tapi Prof, perkenalkan saya Rizwandi Marzuki. Alhamdulillah sekarang mengabdi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya. Latar belakang pendidikan, saya menyelesaikan S1 Sosiologi di Universitas Hasanuddin dan S2 Sosiologi di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Ya. Kami mohon bimbingan Prof. Mudah-mudahan kehadiran kami di UNM ini mendapatkan banyak pencerahan terkhusus dari Prof. Arlin. Sekian Prof. Tabi. Ya. Alhamdulillah Rizya jadi sosiologi dari Unhas. Nah ini anggota aja di Prof. Tahir Kasdawi. Ya. Ini mulai dia berpindah kiblat, ya toh, tetapi keyakinan tetap sama. Ya. Kiblatnya saja dipindah. Tetapi arah keyakinan sama, kompasnya tetap sama. Dan itu melambangkan adanya satu proses dinamika. Ya. Untuk kadang-kadang orang-orang seperti ini kadang-kadang ya, kita tidak punya semacam formula yang pasti. Dia punya tipologi kritis karena dia punya aliran sosiologi perubahan sosial. Dia cenderung bergerak dari status kemapanan. Dia cenderung meninggalkan status kemapanan. Mendobrak realitas yang bersifat status quo untuk mencari sesuatu yang baru. Siapa tahu dengan yang baru ini bisa mengubah keadaan. Nah itu adunya tuh. Proposisi awalnya biasa begitu. Ini kadang-kadang bukan berarti orang status quo, tidak, ya toh? Kadang-kadang, ya. Nah itu nanti dalam sosiologi kita berkerumun seperti ini secara produktif, itu nanti akan terjadi semacam interpolasi sejumlah karakter sehingga kita tampil sebagai pribadi yang utuh di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Ini juga kelihatannya tidak kesulitan mengalami reinkarnasi. Karena sudah on the track. Ya toh? Intinya tinggal diberi sedikit aksesoris sudah kelihatan indah. Nah, itu. Ada juga nanti bukan aksesoris tapi memang konstruksi. Perlu direkonstruksi, bukan lagi reproduksi, tapi rekonstruksi memang. Berbeda itu anunya, berbeda desain arsitekturnya berbeda. Ya. Penggunaan bahan juga berbeda antara reproduksi dan rekonstruksi. Nah, itu berbeda. Kalau reproduksi dalam sosiologi itu ya memelihara nilai-nilai yang lama dalam bentuk modifikasi berdasarkan spirit zaman. Tapi kalau rekonstruksi kadang-kadang posturnya, formasinya memang yang harus diubah. Rombak ini itu ada upaya, ada tujuan yang membutuhkan resources yang tidak sedikit. Tetapi apapun itu, kalau ditempuh dengan strategi, ya ini, kita akan mengalami proses percepatan. Karena aliran ilmu yang kita yakini, saat ini kan kita sudah tinggalkan Newtonian itu, Newton kita sudah tinggalkan. Sejak Einstein memproklamirkan
teori tentang relativitas. Jadi semuanya relatif, tergantung ukuran ruang dan waktu. Jadi bisa percepatan. Tidak harus statistik. Bahwa dia sosiologi, pasti hebat sosiologinya. Ingat, selalu tasdidapi. Dalam bahasa sainsnya, Einstein mengatakan dalam teori relativitas, gerak cahaya ditentukan oleh, energi itu ditentukan oleh ruang dan waktu. Ya, itu. Jadi ada, nah nanti kita ke sudut lagi atas. Imam, silakan Pak Imam. Kalau ada kopinya diminum saja, diminum. Biar lebih nyantai. Nggak usah terlalu kaku. Kalau ada kopi diminum, saya punya kopi. Kebetulan saya di ruangan salah satu NGO, saya di NGO saya ini biasanya kalau pagi-pagi begini saya lebih senang dulu ke sini. Di sampingnya ada warkop, jadi saya pesan dulu satu gelas. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imam Mukti, asal daerah Kabupaten Kolaka Timur. Saya mengajar di Universitas Pancasakti Makassar. Latar belakang pendidikan S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Muslim Indonesia, S2 Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan sekarang mengambil program doktor sosiologi di Universitas Negeri Makassar. Ya. Kalau tadi itu siksaknya beraturan, kalau ini sumsang apa namanya ini, bukan siksak. Karena sebuah pola siksak yang masih terjadi secara acak. Komunikasi Islam, komunikasi sosiologi. UMI, Unhas, UNM. Nah ini lebih kompleks. Nah ada lebih kompleks. Dan dalam keragaman itu untuk posmo hari ini, keragaman itu adalah Tuhan, Pak. Keragaman itu adalah DNA dalam aliran posmo. Ya. Karena itu harus dipandang sebagai satu anugerah. Satu berkah bahwa dalam keragamannya Bapak mampu nanti akan lebih mudah menafsir realitas secara kritis, karena salah satu gaya berpikir kritis adalah multidisiplin. Ya, multiperspektif. Yang mencoba untuk melebur kenyataan sosial dalam berbagai dimensi. Bukan cuma dimensi objektif atau subjektif, tapi antara subjek dan objek itu digabungkan sebagai satu entitas yang membentuk realitas. Karena itu secara epistemologi, kritis nanti akan menggunakan cara berpikir seperti Pak Imam ini, ya, Pak Imam Mukti. Jadi nanti Pak Imam yang nanti RIS dan NIS yang menginspirasi, Pak Imam yang bengkel. Nah itu sehingga solidaritas kelompok mulai pagi ini ya bangun satu komitmen bahwa kelompok kita ini adalah kelompok yang utuh, kelompok yang solid, dan punya cita-cita mulia secara kolektif. Ada cita-cita kolektif, insya Allah memulai secara sama, kita akan berakhir secara sama. Jangan ada ditinggalkan di tengah jalan, ya. Nah itu juga sebenarnya nanti tergantung dari personality masing-masing individu. Karena dalam sosiologi itu kelompok itu dibangun atas dasar konsensus, tapi yang membangun konsensus, yang membuat konsensus adalah individu. Siapa yang mendinamisasi ini semua?
individu yang berada di dalam. Ya, oke, Mam, mudah-mudahan nanti bisa memberikan semacam bisa menjadi satu modal dasar untuk memperkaya hasanah pembelajaran kita. Ya, karena perspektif komunikasi, apalagi komunikasi Islam. Amin. Silakan selanjutnya the next Muhammad Arhan Rajab. Nah, pukul ujung dulu nah. Assalamualaikum Prof. Salam. Selamat pagi. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Muhammad Arhan Rajab. Saat ini saya berhome base di Sekolah Tinggi Pariwisata Tamalate Makassar dengan latar belakang pendidikan S1 di Sosial Ekonomi Perikanan Unhas. Kemudian S2 saya di Departemen Manajemen Sumber Daya Perikanan, konsentrasinya ke pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, Institut Pertanian Bogor. Kajian-kajian ininya lebih banyak ke masyarakat pesisir. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, ini ya mirip dengan Pak Imam. Kalau ini kita punya lagi satu kekayaan di bidang satu di field tentang kelautan di perairan perairan. Iya, Prof. Jadi dari langit, komunikasi tadi ini dari langit ya menuju ke laut. Nah, kita ke laut. Jadi kalau mitologi Yunani dari dewa Zeus, kita ke dewa Poseidon ya. Nah, Poseidon yang menguasai laut. Jadi kalau Poseidon marah, dia akan datangkan banjir. Apalagi kalau dia kerja sama Zeus. Wah, itu cara-cara berpikir itu, Pak. Jadi nanti di perairan itu jangan juga terlalu mengkalkulasi laut dan air dan perairan secara rasional, Pak. Gunakan juga mitologi. Ya. Jadi sains positif ini yang membunuh mitologi. Tapi kritis akan coba kembali membangunkan tentang nuansa-nuansa irasionalitas. Oleh karena ada banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Bahwa kejadian selalu ada yang mengendalikan sang Khalik. Ya. Bagaimana Capra meninggalkan dunia fisikanya menuju ke dunia neofisika yang dia sebut sebagai fisika sosial. Fritjof Capra. Ya. Catat-catat kalau ada saya tulis begitu, nah catat-catat nanti kamu cari tahu. Jadi Fritjof Capra itu meninggalkan, dia ahli fisika, dia tinggalkan itu karena ternyata seluruh pembelajaran tentang kosmologi ketika aspek keyakinan, ketika aspek yang bersifat emosi, hati ini tidak disentuh, semuanya muaranya adalah proses dehumanisasi. Maka Capra mencoba mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan dengan menyentuh hati. Meskipun nanti pada akhirnya Capra tidak percaya tentang Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta kosmos. Jadi tidak apa-apa. Ya kan kita akan menyeleksi proposisinya. Di tingkat, kalau nanti Hegel, pada tingkat ide absolut, kita akan memasukkan Tuhan sebagai pemikiran inti yang memandu kebenaran hati dan kebenaran rasio. Nah gitu. Iya tuh. Nah, jadi jangan juga terlalu punya prasangka. Ya, jangan juga terlalu mengagung-agungkan. Ya, itu. Jadi tidak boleh. Sebagai seorang yang nanti menjalani proses bernalar secara kritis, selalu ada
selalu ada gaya berpikir filosofis dalam bentuk kesangsian. Ada apa, ada apa. Apakah di balik realitas itu tampil sebagaimana adanya? Atau di balik realitas itu ada kekuatan dominan yang mendrive prosesnya. Ya tak? Ada kepentingan bahwa COVID hari ini bagi pemikir kritis, COVID ya, bisa jadi adalah sebuah bentukan kapitalisme global. Bisa jadi dalam rangka memobilisasi produk industri ke seluruh dunia dengan mengendarai COVID sebagai isu komodifikasi. Jadi mengkomodifikasi penyakit di dalam meraup keuntungan. Nah, itu. Betulkah itu? Bisa jadi betul. Bisa juga salah. Karena itu Karl Popper dalam positivisme logis dalam Vienna Circle, lingkaran Wina, ya, melihat bahwa perlu ada semacam epistemologi yang disebut falsifikasi. Falsifikasi itu artinya ya untuk sementara apa yang benar dulu kita terima, tetapi belum tentu kebenaran. Nanti disebut benar kalau sudah dibuktikan kesalahannya. Jadi cari kesalahannya, kasus-kasus negatif kalau kualitatif. Sepanjang dia tidak ditemukan kesalahannya, itulah kebenaran yang kokoh. Tapi begitu sudah ditemukan kesalahannya, berarti ada kebenaran baru. Temukan lagi kesalahannya, itu disebut falsifikasi. Karl R. Popper. Berbeda dengan verifikasinya nanti yang menganut Baconian, ya, Francis Bacon, empirisme itu berbeda. Kalau empirisme itu kan memverifikasi berdasarkan korespondensi, berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Karena memang logika yang dia gunakan adalah logika yang bersifat deduktif. Dia dibimbing oleh teori, membuktikan teori berdasarkan fakta. Mudah-mudahan mengerti. Salah mengerti nih, S3 bos. Kita sudah selesai di tingkat filsafat dan logika. Apalagi yang namanya epistemologi. Sudah selesai. Pekerjaan kita saat ini di S3 hanya menata. Ada ditata melalui jalur rekonstruksi, ada ditata melalui jalur reproduksi. Bahkan ada nanti, akhirnya nanti semua ini bersifat developmental. Ya, pembangunan. Pembangunan berpikir, pembangunan merasa, ya semuanya nanti ujungnya ke pembangunan manusia. Oke, silakan berkomunikasi dengan Dewa Poseidon. Gunakan monsternya itu laut untuk menakuti manusia, biar manusia memiliki pahlawan. Karena monster dalam abad Yunani kuno diciptakan untuk menghadirkan pahlawan sebagai spirit solidaritas. Nah, itu jangan hanya cerita angan-angan, bukan angan-angan itu, bos. Ada dunia kehidupan berguna. The next person, Ramla Fatma. Ramla Fatma. Silakan, ya, Ibu Ramla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof. Nama lengkap saya Ramla Fatma. Saya saat ini terhome base di Fakultas Ilmu Sosial, Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawaria, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Wah, subhanallah. Ya, terus. Riwayat pendidikan saya, S1 saya di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian. Jadi ada dasar sosiologi pedesaan, Prof. Kemudian S2-nya di Universitas Teknologi Sumbawa, manajemen inovasi. Saat ini saya di prodi sosiologi di Isbud Syariah. Itu saja mungkin, Prof.
Masya Allah. Perjagungan. Mitologi Yunani juga mengenal itu dewa jagung. Kon. Ya itu bahasa Inggris saya dewa jagung. Jagung itu adalah tumbuhan yang pertama yang menjadi sumber kehidupan. Ya. Nanti dirusak semua ini nanti oleh Haidas ini akibat kemurkaannya terhadap perselingkuhan Dewa Zeus. Jadi saya bawa dulu perkenalan ini nanti seperti cara berpikirnya Yunani kuno, supaya nanti ini lebih gampang kita melompat ke kritis. Karena selama sekian puluh tahun ini saya yakin teman-teman ini banyak-banyak dikonstruksi oleh aliran positivisme. Positivisme itu membunuh teologi, membunuh metafisika, membunuh supranatural, membunuh irasionalitas. Sehingga sangat susah kita beranjak dari paradigma yang kita gunakan yang bersifat positivistik. Ya, bagaimana Sumbawa yang ada di tempatnya Ramla, Ibu Ramla ini berbeda di Baru. Kalau tadi ini arahan dari mana asalnya? Asal saya dari Jeneponto, Prof. Jeneponto. Ini Riz? Dari Baru, Prof. Riz. Dari Goa, Prof. Goa. Imam? Dari Kolaka Timur, Prof. Oh, itu Kolaka. Kita menyeberang ke Nusa Tenggara. Semuanya memiliki lokalitas. Ada ruang-ruang yang membentuk tempat aktualisasi diri individu, tempat individu melakukan lintasan sejarah sehingga individu memiliki habitus. Ya. Bagi Bourdieu, habitus itu adalah komponen pembentukan perilaku sosial. Bahwa habitus yang tidak ditempatkan secara tepat pada arena yang tepat, dengan modal yang tepat, maka seseorang tidak akan pernah bisa memenangkan kompetisi. Kontestasi selalu dimenangkan manakala seseorang mampu menempatkan habitus modalnya di arena yang tepat. Catat itu ya, Pierre Bourdieu. Ini dari mitologi ke posmo. Bourdieu itu postmodern. Ada lagi posmo. Nanti kita klasifikasi, kita acak-acak dulu lah ini perkenalan toh. Kita lakukan dulu proses pembongkaran. Nah, setelah tak bongkar di pikiranmu semua, pikiran semua tak bongkar nih, gampang ditata. Jadi pembongkaran dulu ini. Gitu. Apa tadi? Aduh. Ini Indomaret di sebelah kayaknya ada launching sehingga dia bikin musik. Baru musiknya juga menggoda kayak danduk bela. Aduh. Kedengaran sampai di ruanganku. Apa tadi terakhir? Apa yang saya mau jelaskan tadi itu? Terputus ini aliran. Oleh habitus. Kompetisi bisa dimenangkan oleh habitus. Sebenarnya itu tadi apa dari habitus itu ke dari posmo toh, aliran posmo. Lompatannya kita ke posmo. Posmo itu sebenarnya adalah critical thinking juga. Posmo itu mencoba mengantitesis corak berpikir sosiologi modern. Ya. Dia antitesis itu dia mencoba menelanjangi seluruh asumsi dasar sosiologi modern yang tidak bisa memberi pencerahan. Itu adalah cara berpikir kritis, dialektika. Ya.
Siapa di abad pertengahan yang memperkenalkan dialektika? Sokrates. Dengan metode kesangsiannya. Dia sanksi toh. Dialektika. Lalu dipakai oleh Hegel. Ya. Hegel pakai dialektika tesis, antitesis, dan sintesis. Lalu Marxis menggunakan dialektika antara materialisme dengan kesadaran. Bahwa kesadaran dibentuk oleh materi. Nanti dialektika terakhir oleh sosiolog yang banyak nanti kita gunakan dalam teori konstruksi sosial atas realitas itu Peter Berger dan Thomas Luhmann yang sering dikenal dengan aliran Bergerian. Ya, bagaimana menjelaskan realitas sebagai struktur dibentuk secara dialektis antara kekuatan aktor dan struktur melalui 3 momen yang simultan. Internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Oke? Nah, nanti didalami. Di Sumba itu Ramla banyak bawang toh? Di Bimanya, Prof, yang banyak bawang. Oh, kalau Sumba banyak minyak di? Sumbawa, minyak sama madu sama susu kuda liar. Ya, luar biasa kalau kau bisa distribusi ke semua orang yang virtual hari ini secara merata toh. Ya tentu termasuk ke saya karena saya juga orang. Iya, Prof. Tapi ingat poinnya secara merata. Berkeadilan sosial supaya Ibu Ramla tetap disebut Pancasilais. Iya, Prof. Iya, kalau kau tidak adil, baik nanti kita dibekuk semua ini. Dia bilang ini mengajarkan ideologi baru. Baik, tunggu dulu, Bos. Ini adalah mimbar akademik yang di dalamnya itu menghargai kebebasan berpikir. Jadi ya, kita boleh ungkap apa saja dalam tataran berpikir, tapi nanti di tingkat sosial kita akan melakukan proses adaptasi. Karena ada yang namanya posisi self, diri. Diri, self. Dalam sosiologi itu berbeda. Self sebagai I, self sebagai me. Self sebagai I manakala Anda hanya seorang diri. Silakan lakukan apa saja, tidak ada norma di situ. Anda betul-betul otonom, Anda mau telanjang, no problem di kamar sendiri. Tetapi begitu self berinteraksi dengan self yang lain, kita sudah mulai berbicara apa? Me, diri sebagai objek. Maka disinilah dalam perspektif interaksionisme simbolik, disinilah teori kalau lebih kepada psikologinya, Herbert Blumer bertransformasi menjadi Goffman dalam teori dramaturgi. Ketika kita sebagai kita harus berdramaturgi karena kita berada di panggung depan, bukan di panggung belakang. Ya, kita di panggung depan. Apa anunya panggung depan? Ya, sebagai aktor lakukan sesuai dengan keinginan penonton supaya penonton puas. Maka ditampilkanlah kesan-kesan yang kadang-kadang bertolak diri, bertolak belakang dengan kedirian. Itu kekuatan adaptasi. Kalau Anda mampu tampilkan itu dengan baik, wah hebat sosiologi. Intinya itu menurut pembacaan saya rata-rata alumninya sosiologi setelah jadi doktor jadi hebat semua di tempatnya. Mantap, amin. Iya, jadi hebat karena memang berkahnya itu berkah. Kita berbicara tentang, jangankan kita bicara tentang realitas manusia, kita bicara tentang kehidupan. Ya? Kita bicara tentang apa lagi? Tentang alam semesta. Kita bicara tentang Tuhan. Nah, manusia, alam semesta, Tuhan, dan kesadaran nih. Kesadaran yang utama. Manusia sebagai makhluk yang berkesadaran. Nah, itu barakahna
Kita tidak berbicara tentang ilmu, tentang material yang tidak abadi. Kita berbicara keabadian. Jadi namode, namega yang penting mak berakai. Artinya biar tidak banyak, yang penting berkah. Nih, jadi rata-rata memang itu kasihan sosiologi itu miskin tetapi kaya. Kaya hati. Jadi dia miskin secara harta, tapi kaya secara hati. Ya. Nah, asal jangan sudah miskin harta, miskin hati juga, yang paling parah rendah diri. Sudah miskin nih, miskin semua rendah diri lagi. Itu kalau saya jangan. Harus pakai prinsip keseimbangan kosmos. Nah, saya sudah miskin rendah diri lagi. Ya, kalau kau miskin ya sombong tongkol sedikit. Supaya seimbang. Jangan hanya beri kesempatan orang kaya sombong. Orang miskin juga harus sombong. Sehingga ada prinsip keseimbangan. Ini kesombongan yang dimodifikasi melalui virus. Jadi virus, kalau siapa ini? Siapa ini virus need for achievement? Virus NA, bukan Nurdin Abdullah. Virus NA, need of achievement, kebutuhan untuk berprestasi. McClellan, McClellan yang diambil dari Abraham Maslow. Ada kebutuhan untuk berprestasi, untuk mempertahankan kesombongan. Kalau tidak sombong kok pasrah, wah kamu Marxis. Agama adalah candu bagi orang miskin. Kamu berserah diri karena ketidakmampuan. Tapi kalau kamu di Weberian, Anda Weber, etik dan etik Protestan, kapitalisme spirit kapitalisme. Bagaimana Protestan kaya semua, Yahudi kaya semua, ada spirit kapitalisme yang mengatakan bahwa mereka yang masuk surga adalah ketika Tuhan berkenan. Pertanyaan akademiknya, kapan Tuhan berkenan? Tuhan berkenan kalau Anda diberi harta. Bekerjalah dia memperbanyak hartanya, dia jadi kaya. Semata-mata ingin mendapatkan satu definisi bahwa Tuhan berkenan. Satu klaim ketuhanan bahwa Tuhan berkenan sama dia sehingga dia berkeyakinan masuk surga di akhirat. Itu cara berpikirnya Weber. Kalau Marxis lain, candu bagi masyarakat. Kalau Abraham Maslow tadi need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Ya, very good. Jadi ingat ingat minyaknya, minyak Sumbawa, ingat madunya, ingat susu kuda liar. Bekerja sama dengan Arham Rajab dalam rangka distribusinya itu karena tentu ada, bisa distribusinya lewat air, bisa lewat langit. Saya kira sudah bisa ini digunakan ini pola-pola kerjasama ini sebagai modal sosial, ya toh, untuk memberi kepuasan kolektif. Mantap. Karena kalau Sigmund Freud itu memang dia sudah menyebut libido sebagai insting kehidupan. Ya. Jadi kepuasan itu, kalau Anda tidak memburu kepuasan, Anda sudah mati. Anda sudah dikendalikan oleh insting kematian yang disebut thanatos. Insting kehidupan disebut eros. Inilah yang selalu berinteraksi kalau menurut Sigmund Freud. Karena Sigmund Freud juga itu disebut juga sebagai kontributor utama pemikiran sosiologi kritis. Nanti kita lihat apanya di psikologi analitiknya yang mencoba melihat interaksi antara ego dan superego dengan dinamika insting kematian dalam bentuk thanatos dan insting kehidupan dalam bentuk eros. Erosnya dia sebut sebagai libido,
kematiannya dia sebut sebagai agresi. Itulah sifat dasar manusia. Ada agresi-agresi sehingga kita tidak boleh percaya kepada siapapun karena ada motif-motif agresinya. Very good. Ujung pukul ujung ini Saripah. Nah, Saripah. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Nur Fajrin. Saya berhome base di Universitas Islam Makassar. Latar belakang pendidikan saya, S1 saya dari UNM, jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian melanjutkan S2 saya juga di UNM, jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial kekhususan ke-SD-an. Sekarang melanjutkan studi S3 di program sosiologi doktoral. Ya, asal saya dari Makassar, Prof. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, ini hebat betul. Kita sekarang bersama dengan seorang ahli ke-SD-an. Ya. Sekolah dasar luar biasa, kutub utara, kutub selatan. Luar biasa, lapisan paling bawah ke lapisan paling tinggi. Lompatannya betul-betul mengikuti hukum elektrodinamika. Jangan bayangkan gitu. Hebatnya ini. Jadi dari ini pendidikan elementer paling dasar tuh, masuk ke tingkat yang paling tinggi S3 dalam rangka menjelajahi itu. Nah ini bisa kita nanti lihat ini sebagai satu proses. Kalau misalnya lompatannya dari bawah ke atas itu secara cepat itu, ya sama mengikuti Thomas Kuhn. Thomas Kuhn dalam revolusi ilmu pengetahuan. Ya, lompatan-lompatan itu, bagaimana seseorang itu bisa melompat, ya toh, dari paling elementer ke yang paling tinggi. Dan itu semua sangat ditentukan oleh ruang dan waktu. Seperti yang saya jelaskan. Nah ini juga pergerakan yang disebut dalam sosiologi klasik. Saya punya ini stratifikasi simal ya, Josimal. Mobilitas ke atas. Ya toh? Ada proses pergerakan secara vertikal. Orang dalam rangka mengubah status sosial. Dia mencoba mencari identitas-identitas yang baru. Ya toh? Dalam rangka mengubah posisi sosialnya. Posisinya secara sosial. Nah itu ambisi. Dituntun oleh ambisi. Dituntun oleh sejumlah tujuan. Bagus ya, Saripah? Iya, Orang Prof. Makassar, Ji? Iya, Prof. Ya. Mohon bimbingannya, Prof. Ya, insyaallah kita sama-sama belajar. Iya, Prof. Jadi sosiologi kritis itu tidak mengenal hierarki. Cita-cita mulianya Marxis itu masyarakat tanpa kelas. Ini juga nanti ini proses tanpa kelas. Tidak ada istilah superpower, ada underpower. Tidak ada istilah superordinat, ada subordinat. Tidak ada istilah hierarki atas, hierarki bawah. Karena kapan kita mengenal hierarki seperti itu, maka pola relasi yang muncul pasti pola relasi kuasa. Pasti itu. Jadi kita gunakan salah satu corak berpikirnya kritis, emansipasi. Ya, kita memiliki kesejajaran, hanya peran yang berbeda. Jadi proses kita ini sama-sama belajar, saya hanya sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa, tapi kita semua sebagai subjek. Ya, manusia karena manusia adalah pusat. Kecuali ada belajar di sini bukan manusia.
yang belum mengalami proses evolusi? Kalau ada ya, nah perlu. Itu pun juga dalam pandangan Darwinisme itu tidak bisa juga. Tetap juga kita harus tempatkan dia sama dengan manusia karena dia adalah ciptaan yang maha kuasa. Ya. Oke, the next. Saripudin. Nah, Saripudin. Ya. Silakan. Ya, siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak, Prof, atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan, nama saya Syarifuddin. Bisa dipanggil Syarif. Background pendidikan saya untuk S1 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, pendidikan sosiologi. Kemudian untuk S2-nya saya di Pasca Sarjana UNM, pendidikan IPS sosiologi. Ya, kebetulan dulu Prof, kita yang bimbing saya di penyelesaian S2, Prof. Wah. Terima kasih atas bimbingannya, Prof. Ya. Karena masih butuh bimbingannya lagi, Prof, untuk selanjutnya. Kalau domisili saya di Goa, tapi saya asal daerahnya dari Jeneponto sama Pak Muhammad Arhan tadi ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya. Oke. Wah, bagus. Sudah ada yang punya pengalaman bersenggama dengan saya. Iya, Prof. Iya toh. Mudah-mudahan senggamanya bukan coitus interruptus. Siap. Tetapi dia adalah sebuah senggama yang menampilkan keintiman. The intimacy. Ya. Karena keintiman itu dalam sosiologi itu disebut juga sebagai spirit of life dalam menciptakan kohesi. Ya toh? Itu bahwa pola-pola hubungan yang bersifat intim, tantangan eksternalitas apapun datangnya dari luar akan sulit tergoyahkan. Biasanya ini alirannya ini Parsonian ini. Kita ke klasik. Dia ke modern, tapi modernnya ya Parsonian, struktur fungsional. Kalau pernah belajar sosiologi toh. Nah, itu Parsonian ada satu fungsi yang menjaga keintiman itu. Polarisasi misalnya agama. Agama itu adalah struktur yang menciptakan kohesivitas. Negara. Ya toh? Jadi semua struktur fungsional menurut aliran berpikir ini ya. Nanti Robert Merton mendebat bahwa ada struktur juga yang tidak fungsional karena ada struktur yang memfasilitasi kejahatan. Ya toh? Itu. Apakah kejahatan fungsional? Wah, sebenarnya kalau menurut Parson fungsional juga bagi polisi. Karena saatnya tidak ada kejahatan, tidak perlu ada polisi. Sama tadi dalam Dewa Yunani, mengapa ada monster? Supaya ada pahlawan yang menginspirasi. Ada pahlawan yang menjadi role model. Itu tadi cerita kita di depan deh. Begitu. Ya. Nah, begitu anunya ya, Saripudi ya. Ya, oke. Ya, Prof. Yes. Nah, bagus. The next. Sumitro. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sumitro. Asal daerah Bima, tapi saya terhome base di Prodi Sosiologi ISBU Syariah Sumbawa Besar NTB. Dan saya juga mahasiswa dulu, Prof, di Masya Allah. Sosiologi PPS UNM. Adapun riwayat pendidikan S1 saya pendidikan sosiologi Unismu tahun 2006 dan S2 di pendidikan sosiologi PPS UNM. Nah, sekarang insya Allah mudah-mudahan bisa menyelesaikan studi di S3 sosiologi UNM. Terima kasih, Prof. Amin.
Luar biasa. Jadi sama dengan ya, Sarifuddin sudah selesai di tingkat di tingkat interaksi karena sudah pernah saling menjajaki. Tinggal yang belum selesai adalah distribusi bahan pokok. Jadi kamu harus bekerja sama dengan Ramla karena satu pulau. Bima dengan Sumba, ya, kerjasama kok di situ supaya karena kuliah ini siapa ini Imam Mukti ini saya perhatikan ini Imam Mukti ini ya pegal-pegal nanti ini butuh minyak Sumbawa. Yang mana saya tanda tangan? Tunggu dulu. Nggak ada lagi ada ini. Ya. Biru. Tidak mau? Ini ada. Satu mau? Ada Mika? Belum buka perih? Tidak. Kan dia yang tanda tangan ini kan? Betul Kak? Iya dia. Oke, ya. Oke. Susah toge kalau tidak dilayani karena menyangkut jugaan itu kesejahteraan orang banyak. Nanti kalau gara-gara mengajar semua tidak diperhatikan berarti bukan sosiolog. Sosiolog yang baik itu adalah multitalenta. Semua bisa dilakukan pada saat yang bersamaan. Karena itu semuanya dalam rangka memfasilitasi kebutuhan umat manusia. Ya itu tadi ya. Sumitro kok kerja sama Ramla kirimkan ke Imam Mukti karena pegal-pegal di kuliah itu pantanya. Siap, Bro. Ya, siapa lagi nih? Mas Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya juga dari jurusan yang berbeda. Saya dari S1 jurusan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S2 juga ambil PPKN, dan insya Allah mau melanjutkan di sosiologi. Kenapa saya mau mengambil sosiologi? Karena kalau di PPKN itu belajar tentang warga negara, nah kalau di sosiologi belajar tentang masyarakat. Jadi saya mau mengetahui secara terperinci apa itu masyarakat. Nah, alhamdulillah home base saya itu di Bosowa, Universitas Bosowa. Asal saya dari Polman. Saya alhamdulillah sudah di Makassar ikut dengan suami. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Warga negara ke sosiologi. Betul itu. Sebenarnya dulu hanya ada masyarakat primitif, masyarakat hutan. Tidak ada yang namanya negara. Nanti dalam proses diferensiasi berkembang, ya toh, kayaknya ini terjadi semacam chaos oleh karena manusia menggunakan insting Darwinisme itu survival of the fittest. Siapa yang kuat, dia yang survive, dia yang hidup. Ya, nah ini tidak boleh. Masa manusia saling memansah, hukum alam toh barbarian. Ya, kalau kita mau rujuk itu teorinya itu zaman abad pertengahan, awal pertengahan, mulai dari Plato hingga di klasik Weber, bagaimana negara hadir secara esensi adalah untuk melakukan pengaturan terhadap kehidupan manusia yang mengalami chaos. Pada saat kalau dalam pandangan mitologi Yunani itu chaos itu terjadi karena Zeus menutup matahari sehingga dia gelap terus, bumi gelap. Kenapa ditutup matahari? Karena dia ingin menghindari perselingkuhannya.
agar Hades tidak tahu istrinya. Ya itu Zeus itu senang berselingkuh itu, termasuk nanti itu dia ada anaknya itu namanya Dewa Cupid itu yang panah cupid. Kau pernah dengar panah cupid? Kalau nak kena panah cupid, semua orang langsung jatuh cinta, siapapun dia. Ya, itu cinta, psike, ada juga psike, nama dewa juga itu yang diabadikan oleh ilmu psikologi, jiwa yang mengalami proses apalagi istilahnya dilematis, yang selalu mengalami proses dilematis antara cinta dan benci. Psikologi lagi. Siapa tadi itu yang Mas Nia? Jadi betul sekali asli ini. Saya mau mempelajari ini. Ini tadinya saya lebih banyak berbicara tentang birokrasi, pengendalian struktur makro yang kita kenal dengan istilah negara. Saya mau berbicara secara sosiologi supaya secara esensial saya tahu bagaimana sih sesungguhnya itu basis filosofis terbentuknya sebuah negara. Anda tidak salah pilih, Anda tidak salah pertimbangan, karena sosiologi adalah the science of science, ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Sedikit bedanya itu dengan filsafat. Kalau filsafat beranjak dari permenungan, maka sosiologi mencoba mengkontekstualisasi permenungan itu berdasarkan cara berpikir ilmiah. Karena itu disebut dia the science of science. Ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Karena itu pula dia disebut sebagai fisika sosial. Bahwa fisika adalah golden age-nya ilmu, maka dalam mempelajari ilmu sosial yang dinamis, golden age-nya adalah, the mother of science-nya adalah sosiologi. Di sosiologilah seluruh lintasan kehidupan dipelajari. Seluruh sekat ilmu dipelajari, seluruh eksistensi manusia dan keilmuannya dibedah, dianalisis dengan menggunakan sejumlah epistemologi. Ya nanti kita akan perkenalkan. Salah satu yang mau didalami dalam mata kuliah ini adalah epistemologi kritis. Yang dalam pandangan-pandangan Mas Aprengpur itu sering diberi label sebagai epistemologi kiri. Aliran kiri, lain daripada yang lain. Ya. Kadang-kadang juga dalam pandangan siapa ini, Merkius atau Feyerabend dalam anarkisme ilmu pengetahuan, Feyerabend dalam anarkisme ilmu pengetahuan dia menyebut metode anything goes. Anything goes itu apa saja boleh. Tidak ada istilah kuantitatif benar, kualitatif benar. Tidak ada istilah kuantikuali benar. Tidak ada istilah harus dengan studi kasus. Tidak ada istilah harus dengan regresi. Harus dengan inferensial. Tidak ada begitu. Anything goes. Semua boleh dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran. Nah, itu Feyerabend. Dalam teori anarkisme ilmu pengetahuan. Dia menelanjangi ilmu pengetahuan yang anarkis. Kenapa anarkis? Karena mengklaim ini yang benar, ini yang salah. Sehingga lahir proses, lahir postur-postur realitas dalam bentuk diskriminasi, isolasi, labeling, stigma. Kenapa? Karena ada orang disebut gila, padahal gila adalah bentukan kekuasaan untuk membungkam yang bersangkutan jangan bicara. Kegilaan menurut Foucault adalah satu genealogi pengetahuan yang dilakukan oleh kekuasaan supaya menyingkirkan orang-orang vokal. Sama dengan orang sakit. Rumah sakit adalah institusi yang didirikan untuk mendefinisikan Anda sakit, Anda normal. Mana orang normal, mana tidak normal, lahir sejumlah institusi. Penjara, rumah sakit,
klinik, dan lain-lain sebagainya. Itu sosiologi harus bicara. Negara nanti mengatur itu. Siapa yang membentuk penjara? Negara. Mengapa negara membentuk? Tidak mau digugat. Kenapa tidak mau digugat? Karena apa? Will to power. Kehendak berkuasa selalu ada dalam diri manusia. Begitu kekuasaan dipegang, cenderung ingin dilestarikan. Muncullah dinasti. Isu Jokowi mau sampai 3 periode, will to power. Banyak pembisiknya, will to power. Dalam rangka status quo. Karena ada privilege yang dimiliki oleh negara, yang oleh kekuasaan, oleh politik, oleh kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Privilege inilah yang memfasilitasi kepuasan, memfasilitasi libido. Ya, itu. Ada negara sebagai, kalau Sigmund Freud itu menyebut negara sebagai panci uap. Menekan itu uap, ya. Manakala ini tutupnya uap dibuka, uap akan mengalir kemana-mana. Itu artinya ada kehendak bebas dari individu yang dikendalikan, tetapi begitu dibuka kerannya oleh negara tanpa pengaturan, itu akan terjadi kemana-mana. Lihat ke era reformasi, tak terkendali itu tindakan. Karena sudah lama terjebak ini keinginan bebas. Negara memenjarakan keinginan itu dalam bentuk dominasi. Benar atau salah? Kalau Foucault menyebut kekuasaannya itu positif. Bukan kekuasaannya Weberian, bukan kekuasaannya Marxian, bukan kekuasaannya Nietzschean, bukan. Ya. Tapi kekuasaan Foucauldian mengatakan itu positif dalam rangka mengatur. Ya, daripada tidak diatur, lebih gelap. Harusnya tujuannya mulia. Cuma dibelokkan oleh kepentingan individu. Very good. The next masih ada di Saldang. Masih ada 3 di? Ya, saya Prof. Oke, silakan. Saidang. Ya. Oh, Saidang, sorry. Ya. Ini mata ini mata. Iya, terima kasih banyak, Prof. Ya, oke. Silakan ya. Saya Saidang. Saat ini home base di Universitas Muhammadiyah Enrekang, Prof. Saya di prodi pendidikan non formal. Ya, luar biasa ya. Formal. Saya S1 di PLS, pendidikan luar sekolah, STKIP, luar biasa, Masya Allah. Muhammadiyah Enrekang. Kemudian melanjutkan di S2 Sosiologi Universitas Gajah Mada. Masya Allah, ya. Alhamdulillah hari ini bergabung di S3 Universitas Negeri Makassar. Insya Allah bimbingannya, Prof. Ya, makasih, sama-sama. Ya. Enrekang itu salah satunya itu dikenal dengan pisang tanduknya. Iya, Prof. Ya, kalau salah jangan musim gitu salah. Biar juga bukan dari Enrekang ada tong kalau bisa tanduk sama itu apalagi namanya ini. Ya, dangke juga, Puan. Ya, dante-nya apa? Dangke. Ya, kalau itu memang spesifik lokal. Ya. Iya, Prof. Ya. Jadi kalau pisang tanduk itu Bapak konsumsi satu pisang saja itu bisa melahirkan banyak masakan di satu pisang saja. Ya. Ya, itu artinya dari satu menjadi keseluruhan. Cara berpikirnya disebut gestal. Untuk memikirkan
untuk memikirkan keutuhan satu objek, lihat keseluruhannya. Lihat bagian-bagiannya sebagai satu keseluruhan. Ya. Iya. Artinya dalam Immanuel Kant, yang Anda lihat sebagai objek, itu adalah penglihatan karena persepsi. Indra. Indra itu terbatas. Indra itu punya kemampuan terbatas mata. Sehingga kita tidak melihat realitas itu secara utuh. Bagi Immanuel Kant, dia ingin mengatakan gejala yang nampak memiliki juga gejala yang tidak nampak, yang tidak bisa dilihat oleh indera atau persepsi. Ada fenomena, ini yang nampak, ada nomena yang tidak nampak. Makanya nanti satu epistemologi sosiologi itu yang mendalami yang tidak nampak ini yang disebut sebagai fenomenologi. Alirannya nanti itu dimulai dari filsafat eksistensialismenya Kierkegaard, masuk ke filsafat skolastiknya Edmund Husserl, baru secara sosiologi, fenomenologi dibawa secara sosiologi, bukan lagi secara teori, tapi secara metodologi dalam mengkaji interaksi antar manusia pada sebuah bangunan masalah atau sosial, dibawa oleh Alfred Schutz. Ya. Jadi ada malaikatnya Heidegger, Kierkegaard malaikat, nabinya Edmund Husserl, imamnya Alfred Schutz. Kalau ada yang mau jadi makmum, silakan. Makmum artinya mengikuti Edmund Husserl. Jadi ada fenomenologi malaikat, ada fenomenologi nabi, ada fenomenologi imam, ada fenomenologi makmum. Siapa itu makmum? Anda. Kalau Anda beraliran pemaknaan, tafsir, dalam paradigmanya Rietzer disebut definisi sosial. Kalau Anda nanti di definisi sosial, sesungguhnya Anda adalah fenomenolog. Ini tadi ini. Ternyata satu pisang tanduk melahirkan banyak produk. Nanti ditahu setelah berproses. Seandainya tidak berproses, tidak ditahu. Makanya untuk mencapai pemaknaan, lihat prosesnya itu berinteraksi, pikir langsung. Kita piang olah, baru bisa kita tahu. Tidak bisa hanya observasi mata. Kalau mata biasa, satu produk, satu benda begitu, satu produk, dipalin dua, dipotong 2 kali, 3 kali. Tapi tetap tonji, polanya sama-sama dimasak dalam bentuk gorengan atau dimasak dalam bentuk masakan lain. Tidak akan terjadi semacam proses dalam produk yang lain. Tidak ada nilai surplus, tidak ada nilai tambah. Ya? Sama dengan bidang ilmunya PLS, luar sekolah. Cocok sekali ini. Mengapa? Makanya saya mengangkat filsafatnya Kierkegaard, Edmund Husserl, Alfred Schutz, yang semuanya nanti ini dikloning dalam sosiologi modern yang disebut dengan istilah sosiologi interpretatif. Jauh sebelumnya itu Max Scheler, ya toh, Karl Mannheim menyebutnya ini sosiologi pengetahuan, karena dia membedakan pengetahuan dan kenyataan berbeda. Pengetahuan itu adalah dimensi subjektif, kenyataan adalah dimensi objektif. Dia membedakan itu, tapi dia bermula pada, dia menekankan pada sosiologi pengetahuan interpretatif. Realitas semua ditentukan oleh konstruksi, oleh alam ide. Maka realitas disebut realitas manakala dipikirkan. Saya ada. Bukan begitu, saya berpikir, maka saya ada. Rasionalisme. Descartes. Ya?
keberadaan. Keberadaan nanti ada manakala manusia menyadari dirinya, itu di situ nanti perbedaannya ilmu. Makanya PLS ini, kenapa saya bilang fenomenologi? Karena dunia sosial PLS berbeda dengan cara pandang dunia sosialnya pendidikan formal. Dunia sosialnya pendidikan formal itu adalah dunia sosial yang teratur. Yang makanya diformalkan, bahasanya formal, kurikulumnya formal. Dunia sosial luar sekolah adalah dunia sosial kehidupan sehari-hari. Dengan nama masyarakat awam. Dunia kehidupan sosial sehari-hari hanya bisa ditangkap manakala dia disentuh, diraba, dicicipi, dilakukan. Berbeda dunia sosial formal, tanpa disentuh, tanpa diraba, dilihat, kita sudah bisa membangun proyeksi dengan tingkat presisi yang akurat. Alirannya behaviorism kalau pendidikan formal. Stimulus menentukan respon. Tapi bagi pendidikan luar sekolah, respon ditentukan oleh organisme. Sehingga stimulus yang ada tidak selamanya menghasilkan respon berdasarkan keinginan stimulus. Tetapi ada motif-motif individual yang mendasari perilaku aktor. Atau manusia sebagai organisme. Begitu Saidanga? Iya, Prof. Iya, Prof. Supaya Saidan nanti memperdalam itu dunia kehidupan sehari-hari. PLS. Iya, makasih, Prof. Jadi ada istilah institusi PLS, coba bayangkan. Dunia kehidupan, begitu disebut PLS, pendidikan luar sekolah, sebenarnya dia sudah formalkan. Dunia sosial yang tidak formal diformalkan oleh institusi. Inilah kekuasaan negara. Coba bayangkan gitu. Diformalkan lagi. Makanya Habermas datang dengan istilah kolonisasi sistem. Dunia kehidupan sehari-hari itu dikolonisasi oleh sistem. Ada tuh sistemnya itu PLS. Ada undang-undangnya. Wah, biarkanlah dia otonomi, independen seperti apa adanya. Negara hanya harus hadir di situ, menciptakan ornamen-ornamen biar lokalitas muncul secara kreatif berdasarkan independensi masyarakatnya. Jangan lagi atur sampai ada profesi pendidikan PLS. Wah. Siapa ini? Saya mau uji Anda pembacaannya. Siapa teoris yang menyebut bebaskan masyarakat dari sekolah? Ya, apa itu kemarin? Itu kan kemarin Sigmund Freud yang sempat mengangkat itu. Jadi bukan Sigmund Freud. Ya. Iya, Coba cari siapa itu teoris yang punya buku bebaskan masyarakat dari sekolah. Karena sistem ini sudah mengkolonisasi kehidupan. Ya. Jadi nanti Pak Saidan, iya, Prof. Coba dalami dunia PLS itu. Ya. Ya, Prof. Sebagai ya bisa saja nanti itu kita apalagi namanya. Ya. Bikin itu sebagai bahan dasar untuk mereformulasi judul tesis. Jadi mulai sekarang seti memang apa yang mau diteliti dalam penelitian disertasinya. Supaya tidak bingung nanti, karena biasanya itu banyak itu mahasiswa yang mengalami kemabukan proses setelah dia sudah tidak tahu arah
Nah, stres, sembara mi mas'abnya, sembara mi gurunya, kiblatnya, mabuk nih. Terlalu banyak campuran zat yang masuk di kepalanya. Sehingga dia berada di jalan yang sesat. Susah mengembalikan ke jalan yang benar. Kalau sudah mengalami kesesatan berpikir. Nah, supaya tidak sesat perjelas memang dulu apa yang mau dijadikan sebagai kajian dan bagaimana kajian itu diolah berdasarkan ajaran sosiologi. Ya, Anda mau bergerak, mau menjadi malaikat, nabi, imam atau makmum. Ya. Mungkin yang dimaksud Prof tadi itu Ivan Illich. Very good. Ivan Illich. Ya. Iya. Ya, tapi memang spiritnya juga di Sigmund Freud. Tapi itu filsafatnya, karena Sigmund Freud itu mengatakan kita ini mengalami kondisi represi. Alam kesadaran kita banyak direpresi masuk ke alam bawah sadar, terjebak. Ketika ada keinginan nanti itu dia akan mengalami proses sublimasi. Bagaimana mengungkap alam bawah sadar yang disebut oleh Marx sebagai kesadaran palsu menjadi alam sadar. Tapi persoalannya selalu ada represi di situ. Ada represi. Kenapa? Karena super ego lebih dominan. Sehingga it tidak bebas difasilitasi oleh ego. Wah, mudah-mudahan mengerti ya. Mudah-mudahan mengerti gitu. Tapi salah mengerti dah. Super ego itu norma yang ini bisa negara struktur. Struktur itu mengekang. Makanya Durkheim menyebut dalam bukunya Suicide gara-gara struktur yang mengekang orang bunuh diri. Tidak bisa ini nanti ini. Harapannya, ekspektasinya struktur dari semua yang sekolah sekarang adalah Anda jadi dokter. Kalau Anda tidak jadi dokter, Anda akan dihukum oleh struktur. Bahwa Anda bodoh, Anda tidak beradab, Anda menzalimi keluarga, Anda menzalimi diri sendiri. Nah, ketika Anda tidak mampu menerima hukuman struktur, sanksi struktur, Anda akan melakukan escape. Pelarian diri, ya bisa kegilaan, bisa sakit-sakitan. Kalau tidak mampu lagi mengalami penderitaan berkepanjangan, bunuh diri adalah jalan terbaik. Harakiri. Jepang. Semoga tidak terjadi. Ya, supaya tidak terjadi, kembalikan manusia pada harkatnya. Kembalikan basis pemahaman Anda yang tidak mendasarkan diri pada materialisme. Lakukan lompatan dari Marxis ke Weberian. Ya. Dari materialisme historis ke tindakan sosial di mana makna ditentukan oleh individu, individulah yang menciptakan dunia sosialnya. The last nih apa gini? Masih ada dua di? Heril. Heril. Masih ada kah? Ya Heril. Oh, masih ada Suparman nanti. Ya Heril langsung Suparman nanti ya. Ya Prof. Ya karena mau miduhur ini, mau miduhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, nama saya Hairil Akbar, pendidikan S1 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, kemudian S2 Epidemiologi dari Universitas Erlangga Surabaya, home base dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medica, Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Asal dari Palu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya nanti komentari Heril ya. Kita ke Suparman dulu, Kak. Dari tadi kode Suparman ini berpikir, kapan saya dipanggil ini? Jangan khawatir, Suparman. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. Dia adalah manusia yang paling mulia. Dan kadang-kadang kemuliaan itu ditentukan di titik akhir. Akhirlah yang berbicara, akhirlah adalah keberadaan. Akhir zaman. Ya, jadi jangan takut berada di posisi terakhir. Ya, selalu punya makna menurut Weber tadi. Oke, silakan. Suparman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suparman, panggilan Parman, berasal dari Kabupaten Nrekang. Bersama dengan Pak Saidang tadi. Home base di pendidikan non formal Universitas Muhammadiyah Nrekang. Jejak pendidikan itu S1 Universitas Muhammadiyah Makassar, S2 PPS UNM. Kebetulan kita Prof dulu dosen kami. Jadi saya kira itu saja, Prof. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih 4 orang ini di bekas jajahan. Berarti perlu dicarikan pola-pola kolonialisme baru. Siap, Prof. Karena taktik dan strategi sudah ditahu. Astagfirullah. Kalau masih menggunakan pola lama ini, gampang dipatahkan. Ya, karena itu jangan berpikir menggunakan jurus yang sama. Karena pola kolonialisasi akan mengalami perubahan formasi. Baik secara sosial maupun secara politik. Ya, oke, no problem. Kuliner juga ini sudah punya modal, sudah punya investasi, ya, sehingga proses anunya nanti itu penempaannya mudah-mudahan ya, insya Allah tidak mengalami kesulitan. Seperti Suparman. Nah, Heril ini bagus ya, orang public health. Jadi memang itu ilmu Kesmas itu mengalami proses perubahan secara radikal setelah dilihat bahwa ternyata public health itu pusatnya sebenarnya itu adalah masyarakat. Ya dah, relasi. Kalau struktur dasar masyarakat tidak diketahui, hampir pasti fenomena kesehatan terkaji secara tidak memadai. Kesmas dengan ilmu positivistiknya, cenderung ke medis itu ternyata menjelaskan gejala public health itu secara reduksionis. Ya, hanya artifisial saja. Karena itu banyak-banyak nanti di Kesmas ini kita berbicara tentang dimensi sosial, bukan hanya dimensi kesehatan. Karena secara memadai, kesehatan selalu mengandung 2 dimensi. Kutub medis dan kutub sosial. Kenapa? Karena yang sakit adalah manusia. Sakit adalah produksi manusia, sakit adalah produksi masyarakat. Dengan demikian, manusia adalah produsen sekaligus sebagai konsumen penyakit. Tunggu dulu nah.
salah satu tadi kajian kita melihat COVID sebagai desain kapitalisme global, itu sosiologi, dimensi sosial. Bahwa COVID mengalami proses medikalisasi. Jadi mungkin benar dalam pandangan kritis rumah sakit meng-COVID-kan karena adanya kepentingan kapitalisme. Ada hasrat untuk mengakumulasi keuntungan. Mengapa? Karena negara dengan sejumlah elitnya menggunakan juga elit dalam rangka memudahkan koleksi pundi-pundi. Bagi elit negara, uang adalah paspor untuk memasuki sebuah medan sosial manusia. Tidak ada medan sosial yang bisa kita tempati bereksistensi kalau tidak ada paspor. Apa paspornya? Uang. The money. Money, money, money. Money, the core of relation. Inti relasi. Money menentukan kekuasaan. Money menentukan eksistensi di hampir semua arena kehidupan sosial. Kalau begitu, perlu kita berdiri ke belakang, berenung, berupaya menemukan menurut tadi Husserl kesadaran murni. Pure conscious. Temukan kesadaran murni, betulkah ini vaksin adalah efektif untuk pengendalian COVID. Negativitasnya lagi yang lain, kalau kita bicara tentang semesta, kritik terhadap semesta kapitalisme, kita akan mengatakan dengan cara seperti apa? Apakah betul vaksin ini adalah model operasi kapitalisme untuk meningkatkan keuntungan, mengakumulasi keuntungan? Apakah betul vaksin ini adalah sarana yang tepat dalam menciptakan homogenisasi budaya? Semua orang mempunyai kebutuhan yang sama, kebutuhan untuk divaksin. Ada yang butuh Moderna? Ada. Tapi negara hanya menyiapkan Sinovac. Maka negara melakukan proses homogenisasi budaya. Negara melakukan pemenjaraan keinginan bagi mereka yang ingin Moderna, Pfizer, BioNTech, dan lain-lain. Sinovac saja. Karena Sinovac yang diakui oleh analisis makin di tingkat keluar. Tunggu dulu, bos. Lahirlah itu kelompok-kelompok anti vaksin yang oleh nanti negara disebut sebagai potensi disintegrasi. Ya dah? Aku nanti begitu cara menganalisis, nah Heril? Ya, Prof. Baguslah. Oke. Semua sudah diulas dunia sosialnya, direfleksi dalam epistemologi, sosiologi, beberapa epistemologi memantik gaya selingkuh sosiologi kritis, sehingga sedikit banyak teman-teman sudah mengalami proses pembentukan logical frame, kerangka berpikir. Jadi proses kerangka berpikirnya dilakukan ini secara induktif, logika induktif. Kita beranjak dari fakta-fakta kehidupan sosial Anda tentang background, bagaimana fakta itu dieksplanasi, dibenturkan dengan sejumlah teori, setiap teori menggunakan kerangka metodologi yang disebut dengan epistemologi nanti itu. Ya toh? Mudah-mudahan
itu sudah memberi semacam logical frame bahwa saya ternyata pagi ini sedang berada di hutan belantara sosiologi. Sosiologi itu seperti hutan belantara. Kalau Anda tidak punya kompas yang tepat, Anda akan kehilangan arah. Tidak sampai di tujuan. Berputar-putar saja di situ, sehingga melahirkan nanti gejala psikomatik. Tubuh yang stres karena pikiran yang tidak menentu. Mudah-mudahan Anda tidak mengalami ini, sehingga dengan optimisme yang kuat, Anda menatap, Anda membayangkan itu Anda sampai di mimbar promosi secara sehat walafiat, secara selamat. Kalau tidak, gugur di tengah jalan karena dia tidak berhasil mendefinisikan dirinya kalau dia sedang berada di dunia belantara. Di hutan belantara. Kita punya kompas. Kompasnya nanti disebutlah dia perspektif. Ada perspektif atau paradigmatik. Nah, di sini nanti kita klasifikasi. Setiap paradigma berkembang berdasarkan episteme, berdasarkan pemikiran dominan di zamannya. Maka untuk memahami episteme, kita harus pahami postur zaman. Maka teman-teman harus memahami zaman menurut lintasan historis. Zaman kehidupan manusia. Itulah nanti setiap kehidupan punya cara berpikirnya. Punya epistemologi. Bourdieu menyebutnya doksa. Ada pemikiran yang dominan. Ya toh? Kan itu ada zaman, nanti kita bagi, ada zaman pertama dimulai dengan istilah dalam genealogi sosiologi kritis. Nanti itu kita harus pertama kali melihat bagaimana dia dibangun dari sebuah proses berpikir menurut lintasan historis. Ya toh? Ditambah dengan proses menurut lompatan. Thomas Kuhn. Jadi ada historisnya Ibnu Khaldun, ya, pendekatan Ibnu Khaldun yang melihat sejarah itu berproses berdasarkan dengan lintasan waktu secara linear. Ada juga nanti Thomas Kuhn yang melihat lompatan berdasarkan krisis kondisi sosial kemasyarakatan. Dimulai dari zaman Yunani kuno, abad 1 sebelum Masehi. Ya toh? Muncul abad pertengahan, nanti terbagi ada dua ini, abad pertengahan, ada awal pertengahan, ada di akhir pertengahan. Di sini melahirkan nanti ini, kalau yang tadi itu yang yang Yunani kuno itu sebelum Romawi Yunani menjadi satu kerajaan itu tadi mitos-mitos toh sebagai dasar. Setelah masuk di abad pertengahan orang sudah mulai mengenal agama, ya toh? Corak-corak berpikir teologi itu pertengahan. Di sini nanti ada istilah awal abad pertengahan. Setelah itu di akhir pertengahan ada Renaissance. Dalam Renaissance ini terbagi lagi ada klasik, muncul klasik. Disebut nanti sosiologi klasik. Ya toh? Sosiologi klasik tidak berhasil menjelaskan fakta, muncul sosiologi modern. Begitupun juga sosiologi modern tidak berhasil, muncul sosiologi postmodern. Nah, terakhir ini postmo dianggap betul mengantitesis postmodern, betul adalah cara berpikir dialektika, betul ada aktivitas refleksi sebagai corak khas kritis ada di postmo, tapi dia hanya eksplanasi. Dia hanya menjelaskan, tapi tidak berhasil menciptakan perubahan karena tidak ada aksi. Nah, muncullah sosiologi kritis yang memproklamirkan, hai para sosiolog, sing-singkan lengan baju, turun ke lapangan, lihat masalahnya secara jelas, lakukan interaksi dengan sang korban, lihat konteksnya, lakukan aksi secara bersama, ciptakan perubahan.
Itulah disebut sosiologi yang membumi. Bukan sosiologi yang berada di Menara Gading. Hanya memberi penjelasan. Sifatnya posmo. Utopis pada akhirnya. Ideologi pada akhirnya. Karena dia tidak mampu merubah keadaan. Sosiologi kritis mengatakan dirinya mampu merubah keadaan. Ternyata keadaan yang dirubah pun juga tidak permanen. Selama bersifat temporary. Bahkan dalam beberapa juga gayanya itu. Juga dia utopis. Dalam menurut pemikiran khususnya Prof. AA. Maka Prof. AA mulai membangun juga satu pemikiran atau mazhab tersendiri. Nanti ini mazhab kalau mau disamakan dengan mazhab Frankfurt secara skolastik, bisa kita juga sebut sebagai mazhab Gunung Sarian. Gunung Sari di UNN itu mazhab Gunung Sarian. Iya toh? Nah, itu dia menyebutnya paradigma New Science. New Science itu ilmu baru. Iya toh? Lompatannya katanya ini menurutnya beliau itu lompatan posmo karena apa lompatan kritis ini karena kritis juga ini sudah cenderung juga utopis. Cenderung juga berubah menjadi ideologi. Sudah berbeda dengan kenyataannya. Di situ juga ternyata kapitalisme mampu melakukan modifikasi operasi kerja sehingga yang menganggap dirinya kritis sekalipun ternyata bisa juga dikomodifikasi oleh kapitalis. Contoh, celana yang robek-robek, rambut gimbal, pakai anting, penampilan yang eksentrik secara umum, itu sebenarnya beranjak dari perlawanan terhadap budaya mapan. Dasi, pakaian rapi dikatakan orang-orang beradab. Yang aneh itu barbar. Muncul itu toh. Celana robek-robek, perlawanan. Datang kapitalisme memodifikasi. Oke lah kalau kamu suka yang robek-robek, saya jual ini yang robek-robek sebagai mode. Saya jual anting-anting sebagai mode. Saya jual rambut gimbal sebagai mode. Diangkat itu sebagai fashion. Dijual lagi dalam bentuk produk. Karena itu ada buku radikal itu menjual. Yang radikal, yang kritik ini sebagai budaya perlawanan. Akhirnya dia menjadi budaya konsumen. Hebatnya itu kapitalisme. Maka kita harus kembali kepada New Science. Kembalikan mitologi. Kembalikan gereja. Kembalikan masjid. Kembalikan ustadz. Kembalikan pendeta. Kembalikan rasio, kembalikan hati, kembalikan kesadaran, kembalikan alam ketidaksadaran sebagai perkakas-perkakas di dalam menelaah dan melakukan perubahan terhadap realitas. Diinspirasi oleh Prichop Capra, ini disebut ilmu yang menyentuh hati. Ini disebut post-truth. Kebenaran melampaui kebenaran. Yang disetir, yang dikendalikan oleh keyakinan sebagai driver di dalam mengendalikan seluruh aktivitas manusia. Itu barangkali pertemuan kita hari ini. Di belakang saya sudah terdengar suara masjid. Sudah ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari masjid di belakang saya ini. Kalau kita mau mendasarkan diri pada post-truth, pada hati sebagai organ vital di dalam menemukan kebenaran, tidak bisa tidak, kita harus berhenti sekarang. Ya, demi panggilan kalbu. Dan itulah kebenaran sejati. Dalam bahasa Kierkegaard, kesadaran murni
dalam bahasa Husserl, das ansi nomena dalam bahasa Immanuel Kant. Supaya kita insyaallah terberkati semua, biar seluruh cita-cita, seluruh perjalanan kita ini senantiasa mendapatkan petunjuk. Amin. Oke. Cukup ya? Yang 12? Ya, Prof. Silakan absen sama Nisma yang sudah dikirim anunya. Iya, Prof. Hari ini materi kita adalah pembongkaran nalar sesat. Boleh Anda sebut begitu, tapi secara positivistik sebut saja kontrak kuliah. Kontrak perkuliahan, tapi bahasa kritisnya pembongkaran nalar sesat. Ya, nah, itu insyaallah proses yang sama kita akan lakukan pada minggu depan, tetapi semua terbuka bagi siapa saja yang ingin membangun komunikasi. Saya welcome, saya open communicate for everyone, for anything. Ya, jadi apapun itu, kapan itu silakan, ya. Jangan, kita harus mulai membuat, dan dari pertemuan pertama harus kita menanamkan satu pola hubungan yang bersifat cair. Jangan ada sekat, ya. Jangan ada keengganan. Jangan terlalu mengedepankan sopan santun. Karena sopan santun itu produk budaya yang memenjarakan kebebasan individu. Tetapi jangan juga kebebasan individu Sigmund Freud yang panci uap. Kita harus berada pada tataran yang moderat. Disinilah dituntut akal budi. Ya toh? Karena berbahaya juga kalau Anda telepon saya jam 1 malam. Apalagi kalau suaranya, kedengarannya seperti suaranya Aphrodite, Dewi Aphrodite. Wah, ini Venus, Dewa Venus, Dewi Venus itu Aphrodite. Kalau begitu seluruh anu ini bisa runtuh. Ya, jadi lakukan tindakan yang lakukan sebuah pertimbangan, gunakan itu biar ini kehidupan ini adalah kita jadikan sebagai guru yang terbaik. Dan itulah sosiolog yang membumi. Thank you very much. Semoga minggu depan kita ketemu kembali. Amin. Saya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya langsung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Bagaimana pembongkarannya? Mantap. Mantap pembongkaran nalar sesat ini. Nalar sesat. Apa tapi sebelum kita live Absen gitu lah. Ya, absennya. Sudah? Ada Mana absen di absennya? grup. Ada absen di grup. Saya nggak buka grup. Dan lihat, saya kira di chat. Apa namanya? Ini apa tapi? Saya Halo, assalamualaikum. Salam. Kenapa Pak Sarip? Sebelum kita live, mungkin barangkali saya apa ya istilahnya nih? Apa lagi? Koordinir. Mewakili ini ceritanya nih suara hati Undang. teman-teman.
apa ya, mungkin Ibu Nisma canggung atau malu menyampaikannya, jadi mungkin saya yang merepresentasikan itu tentang Zoom terkait proses kita nanti ini berikutnya begitu ya. Iya. Hasil perbincangan saya mungkin barangkali ini kan kalau saya tidak salah Ibu Nisma menggunakan via Zoom. Itu Zoom pribadi. Ya. Iya. Nah, pribadinya. Siap, Bu Nisma. Sebenarnya Ibu Nisma tidak keberatan dengan itu. Dia sampaikan ke saya dia tidak keberatan dengan itu secara personal. Tapi kan sebagai orang sosial yang peka dengan itu, ya, ya, adalah sendiri yang menarik kesimpulannya seperti apa. Siap. Saya mungkin tidak mau menyampaikan, tapi karena saya bilang nantilah saya inisiatif untuk itu. Nantilah bagaimana kesepakatan bapak-bapak ibu-ibu saja untuk bagaimana kemudian keberlanjutannya ini aplikasi ya Zoom ya, mungkin begitu barangkali. Jadi saya mungkin Pak Syarif. Ya Bunda Ramla. Kita panggil Bunda ini, Bu Ramla ini. Iya, ada panggil apa-apa. Ya. Iya, mungkin kita saja apa namanya kan kita ada ber-12 yang aktif ya. 12 yang aktif. Ada satu orang yang enggak kita tahu siapa itu sampai sekarang. Yang saya lihat namanya Agustinus Ufi ya. Agus. Oh. Tapi enggak ada juga masuk tadi di kuliah. Ya, jadi mungkin kita saja 12 orang itu. Yang 12 orang ini apa namanya untuk kan ini kita sampai Desember ya, sampai Desember. Katanya Bu Nisma itu ada apa namanya ada Zoom Premium itu yang 150.000 per 2 bulan ya. Ya, jadi mungkin 450 ya, 450.000 selama 6 bulan ini. 3 kali ngisi kan ya 450 itu yang kita bagi 12 mungkin begitu ya. Cocok itu Bunda, bulatkan saja 50.000 satu orang ya. Uang bensinnya ya boleh Adik Nisma siap uang komunikasi juga langsung mau mungkin share nomor rekeningnya Bu Nisma rekening itu dibayar per 6 bulan Bunda atau per 3 bulan? Per 2 bulan katanya. Per 2 bulan. Per 2 bulan, iya. Ya, berarti tapi tidak apa-apa kok kita siapkan memang selama 1 semester ini kan 50.000 per orang. Gitu. Bisa. Berarti per 2 bulan transfer 50.000 begitu ya? Iya. Ya. Begini, saya punya saran juga lagi selain via Zoom itu, mungkin barangkali kalau ada kelas-kelas, bagaimana menurut Tak? Ya, bagus. Mantap. Atur sudah sama tempat nanti Bu Nisma ke Makassar dan teman-teman yang lain bergabung di Makassar kan kita bisa jumpa di mana kita pakai uang kas itu. Ngopi-ngopi di mana tuh? Betul. Ngopi di Unisma Kak Syarif. Apalagi kalau sudah cair beasiswa boleh lah. Ya, jadi rindu alam nanti. Ya, betul. Jadi untuk yang primer barangkali dulu ini tadi ya, yang untuk Zoom itu. Nanti Bu Nisma lah yang ngatur itu. Saya pikir Bu Nisma ini sangat lincah dan memang jiwa muda memang begitu Pak. Gercep. Ya, betul, gercep. Dan satu-satunya anak muda di situ. Ya, komunikasi saja di grup. Ya, betul. Iya, komunikasi saja. Ini bukan anak muda, kalau Superman ini anak tua. Sembarang tong. Terima kasih itu Pak Mitro. Jadi minta tolong Ibu Nisma nanti share noreknya di grup kita ini ya, untuk kita TP saja barangkali. Mungkin begitu anunya. Ini saya sudah mewakili nih Bu Nisma ya, karena Ibu Nisma kan malu-malu menyampaikan, jadi saya yang mewakili. Sudah minggu tadi malam ku chat kok dong bilang bagaimana jangan pakai punya pribadi terus apa-apa juga memang enggak boleh tahu semua dapat anunya tuh manfaatnya. Jadi ya sama-sama begitu. Ya, betul. Ya mungkin kalau karena di grup kita kan ada Prof AA. Jadi mungkin rekeningnya di Wapri nih ke masing-masing kan 12 gitu. Ya, Japri saja. ada Prof itu.
Ya, enggak apa-apa di saja, Japri. Bu Cuma Nisma. 50.000 baru di grup. Ya. Bikin grup lagi. Jangan itu. Tidak usah, Bu. Jangan. Oh ya, Nggak Japri, usah, Japri. Mi. Japri Japri saja, saja Jap. rekeningnya. Ya, Kalau ada Japri begini, saja, Bu Nis. Begini, kalau ada sesuatu yang mungkin bersifat private terkait kelas mungkin Japri langsung aja, Bu, supaya tidak enak sama Prof juga, atau Iya, sampai betul. kenapa biar hal-hal begini ini gitu, ya tidak enaknya di situ. Mungkin Betul, gitu. Iya. Bagaimana Bu? Kalau Risma merasa tidak enak, Japri saja Pak Saripudi, nanti Pak Saripudi yang share ke Japri ke masing-masing. Kalau merasa tidak enak. Ya, bisa, betul. Saya siap menjapri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau memang Ibu Nisma malu-malu toh. Ya. Yang penting jangan japri yang lain. Yang suka malu-malu Ibu Nisma. Ya. Iya. Mungkin barangkali begitu. Iya, begitu Tetap dulu semangat. nah. Tetap Saya semangat. ikut saja. Ya. Ya, Pak Saida ini donatur Jangan lupa utama. tadi itu apa minyaknya jangan sampai. Ya bagus nih, bagus nih. Saya kira Ada minyak pengaturannya bawah, sudah ampun bagus. kakak. Iya. Siap. Dikirim ke Enrekan itu. Siap. Iya. Nanti jalan-jalan ke Enrekan, ada tuan rumah 2 orang ini di Enrekan pasti boleh. sama Pak Saida ini. Ya, harus selamat kita diendrekan supaya Ya. Itu sudah ada oleh-oleh khasnya Enrekan disebut-sebut dari tadi itu. Iya, dangke. Ada rangkainya. Ya. Oke, barangkali mungkin begitu. Oke, Mina. Sudah mau dulu nih. Ya. Oke. Sini, Bapak Ibu. Semua terima Semua, dan kasih. semua. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kita